Yang pertama, kalau mencari artikel bisa menggunakan Google Cendekia. Ya, silahkan dibuka scholar.google.co.id. Nah, di situ akan kelihatan kalau kalian sudah punya Google Scholar. Apa Google Scholar itu? Google Scholar itu adalah catatan secara digital tentang publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa atau dosen atau siapapun yang di situ akan terekam. Ya, ini adalah tulisan-tulisan saya. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tugas kita di minggu kemarin, yang hari ini akan saya jelaskan dan launching untuk mengerjakan penugasannya adalah mencari satu jurnal ilmiah bereputasi minimal Sinta 2. Ya, caranya begini. Ya, silakan masuk, buka, terus buka di sini ada Sinta. Ya, namanya sinta.kemendikbud.go.id. Ya, silahkan itu dibuka. Terus kalau dibuka, sudah terbuka, maka para mahasiswa sekalian wajib untuk mencari artikel yang mana yang cocok untuk kalian. Pertama, cari artikel yang cocok pada hard skill Anda, kemampuan Anda. Anda bisa mengerjakan. Kedua, menentukan rumusan masalah itu harus berdasarkan pada isu-isu data sebenarnya, isu terkini, isu sekarang, isu pangan, krisis energi, ya, terus perubahan iklim, gitu ya, isu-isu yang paling tren hari ini. Terus hoax, gitu, terus ada kejahatan cyber dan seterusnya. Nah, itu menjadi keyword kalian untuk berkonsultasi kepada aplikasi-aplikasi penyedia eh, publikasi ilmiah secara online. Nah, silahkan itu sudah saya share di sinta.kemendikbud.co.id. Yang pertama, kalian pilih namanya SOS. Terus pilih jurnal ya. Pilih jurnal. Nah, ini ada sekitar 11.642 total jurnal yang ada di Indonesia. Yang diminta oleh Pak Ozairi adalah mencari jurnal minimal indeks Sintanya 2. Berarti paling tinggi 1. Ya. Pak, gimana cara menentukan jurnal itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3? Nah, kita klik di sini Bapak Ibu di IPR ini. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih namanya SOS Jurnal. Ini jurnalnya sudah. Sudah ya, jurnalnya sudah kayak gini. Maka langkah kedua adalah melakukan filtering. Ya, filter. Kita hanya mau mencari Sinta 2 dan Sinta 1. Dan yang akan dicari tentang apa? Apakah bisa engineering? Engineeringnya apa saja? Kalau mau dengan sosial humaniora bisa. Kalau ketuanya nanti adalah mahasiswa teknik, maka harus pilih yang engineering. Nah, apakah mau dipilih semua engineering untuk seni, untuk kesehatan, untuk sains, untuk ekonomi, untuk apa? Nah, ini kalian yang bisa menentukan. Coba kita pilih sains, terus filter. Maka adik-adik mahasiswa sekalian, ini yang keluar adalah minimal Sinta 2 dan Sinta 1. Dari mana Pak bacanya ini? S1 akreditasi, S1 berarti Sinta 1, S1, ini S1 ya. Ini S1 S1 semuanya. Nah, di mana Pak yang Sinta 2-nya? Ya dicari, mungkin karena banyak dia menemukan sekitar berapa nih? 100 lebih. Nah, ini sudah masuk ke masih Sinta 1. Nah, tuh digeser-geser sampai menemukan Sinta 2. Nah, caranya misalnya ini sudah dapat ya jurnal optimasi sistem industri. Kita klik di sini.
Nah, kita pilih-pilih jurnal mana yang cocok untuk kalian. Nah, saya misalnya mau boleh Exchange Operational for Sustainability on Indonesian SMS Drought Climate Change. Ya. Terus dipilih di sini, diklik artikelnya. Nah, setelah diklik, adik-adik sekalian bisa langsung mengambil tool untuk mengunduh, ya, mengunduh laporan artikel itu. Ini ada download sini. Maka file ini, adik-adik sekalian, file artikel ini sudah terdownload, yaitu dengan apa statusnya? Yang pertama, dia jurnal optimasi sistem industri. Apa passwordnya? Siapa saja nama-nama anggotanya? Siapa korespondennya? Ya, supaya nanti proses pengisian materi itu bisa lebih lengkap. Nah, ini contoh yang Sinta 2 tadi. Nah, sekarang kalian silahkan memilih Sinta 1, Sinta 2, itu saja. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh adik-adik sekalian kalau sudah ketahuan Sinta 2 atau Sinta 1? Yang harus dilakukan oleh kalian adalah melakukan review terhadap artikel-artikel tersebut untuk mampu menjawab pertanyaan penelitian. Nah, bentar, saya buka dulu. Nah, ini, oh ini sudah ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung raise hand. Baik. Nah, supaya bisa menjawab soal yang ini, maka adik-adik sekalian tugasnya adalah carilah satu artikel ilmiah di Sinta 2 atau Sinta 1 yang cocok dengan bidang minat Anda. Ya. Nah, setelah membaca artikel, tentukan beberapa hal di artikel yang telah ada. Judulnya apa, permasalahannya apa, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Ya. Jadi cukup satu saja, cari judulnya. Ya, contoh ya, kan yang ditanya judul, masalah, tujuan, metode, dan hasil. Contoh, contoh di sini tadi sudah ada dapat satu artikel, ya. Judulnya ini Exchange Operation for Sustainability in Indonesian Climate Change Awareness and Business Orientation. Ini adalah judulnya. Yang kedua, bagaimana cara menentukan rumusan masalah, tujuan, metode yang digunakan, dan seterusnya. Silakan adik-adik mahasiswa sekalian baca poin-poinnya. Jadi dibaca keseluruhan nih, hasilnya apa. Nah, bisa. Jadi nanti tujuannya apa dibuat, ditulis di situ. Terus metodenya yang dipakai apa? Di sini partial least square atau sham PLS. Nah, itu metodenya. Terus hasilnya apa? Dicari. Sebenarnya poin-poin itu sudah masuk di abstrak. Karena di dalam abstrak itu ada latar belakang, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada penelitian terdahulu, ya, sampai kepada hasil dan kontribusi, ya. Jadi di dalam abstrak tuh ada semuanya. Jadi nanti dibaca tujuannya apa, terus metode yang digunakan apa, terus hasilnya apa. Gitu ya. Itu tugas yang bisa kalian kerjakan dan di-upload di eh, Classroom. Di-upload di Classroom. Silakan yang mau bertanya. Saya Bapak, Ya, silakan. untuk pengerjaannya nanti apa memang dari Bapak sendiri sudah menyiapkan template atau tabelnya atau memang dari kita sendiri yang buat Bapak?
dari kalian. Jadi bebas ya. Apakah mau judul, langsung titik bawah judulnya apa. Pokoknya yang diupload tuh artikelnya sama ringkasan ini. Ini judulnya apa, permasalahannya apa dari artikel itu, tujuannya apa, disesuaikan dengan artikel, metode yang digunakan apa, hasilnya apa. Jadi Seperti itu, Pak. bebas. Kalau kalian mau bentuk dalam bentuk tabel, boleh juga. Ya, Baik, Bapak. Kemudian ada lagi, Bapak. ya silakan. Eh, Barusan kan di Sinta 1 sama 2 itu kan menggunakan bahasa Inggris, Bapak. Nah, untuk Ah, pengerjaan nanti, apakah menyesuaikan dengan jurnal yang ada atau kita translate menggunakan bahasa Indonesia, Bapak? ah. Judulnya itu tetap bahasa Inggris. Permasalahannya dirubah ke bahasa Indonesia. Tujuannya dirubah ke bahasa Indonesia. Metodenya disesuaikan dengan metode yang ada. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Hasilnya adalah bahasa Indonesia. Pak, siap. Kesimpulannya Terima kasih. adalah yang bahasa tetap bahasa Inggris adalah hanya judulnya saja. Kalau dapat artikel bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Kalau judulnya bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris. Gitu. Bapak. Kita ini nanti adik-adik sekalian bisa memilih banyak jurnal. Nah, bisa digeser-geser ke sini atau langsung ke paling terakhir misalnya. Boleh. Makanya tidak boleh sama nanti. Cari yang bidangnya adalah informatika. Nah, kalau kalian mau ini filternya dirubah. Misalnya Sinta ini bidangnya hanya bidang sains jurnal-jurnal engineering itu. Nah, ini jurnal kalau jurnal Sinta 1 itu biasanya adalah Scopus. Makanya biasanya bahasa Inggris. Nah, kalau mau yang Sinta 2 itu biasanya bahasa Indonesia. Cari ini Sinta 1 ini masih. Saya geser ya, cari Sinta 2. Sinta 2 geser lagi. Nah, nah ini sudah masuk Sinta 2. Contoh misalnya jurnal Iptekkom, Ilmu Pengetahuan Teknologi Komunikasi. Di sini Sinta 2 terakreditasinya ada di Garuda. Kita klik ya. Nah, kita klik, terus kita pilih misalnya pengaruh intensitas dan adiksi penggunaan media sosial terhadap perilaku lobbying in Provinsi Jakarta. Diklik di sini. Nah, mana tadi judulnya? Oke, misalnya ini ya, literasi digital itu. Tidak bisa. Nah, ini sudah terdownload misalnya. Nah, ini literasi digital. Terus di literasi digital ini para mahasiswa bisa ya saya mute dulu ya semuanya. Yang mau tanya resen aja. Nah, ini kan ada dua judul nih, ada judul yang atas nih bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Mau yang mana Pak yang ditulis? Ya, terserah kalau kayak gini. Pilih yang bahasa Indonesia saja. Terus, nah di abstrak ini kan kelihatan sebenarnya. Jadi ratusan calon pekerja migran Indonesia menjadi korban hoax peluang kerja luar negeri yang dijumpai dengan mudah di sejumlah portal berita online. Nah ini, penelitian ini bertujuan, nah pasti kan ada tujuannya,
untuk mengukur pengaruh kompetensi literasi digital dengan pemahaman kredibilitas informasi terhadap source control. Nah, berikutnya metode penelitian. Nah, ada metode penelitian yang digunakan menggunakan CPMI dan ini. Terus setelah itu sudah hasilnya ini secara positif mempengaruhi tingkat ini Pak. Ini hasil namanya. Persoalan hoax. Jadi persoalan hoax itu permasalahannya, tujuannya apa, hasilnya apa. Kalau tidak ada di situ bisa baca langsung ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan pasti ada hasilnya. Simpulan merujuk pada konsep literasi digital. Nah, hasil uji. Nah, ini namanya kesimpulan. Ya, jadi tugasnya itu supaya jeli membaca rumusan masalah, tujuan, metode, dan hasil. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan di raise hand. Ya, silakan. Beda. Jadi kalau kontribusi itu adalah benefitnya, manfaatnya. Kalau tujuan itu adalah goalnya. Jadi setelah tujuan itu tercapai, apa benefit yang didapat oleh baik itu mitra, baik itu kampus, baik itu mahasiswa. Itu. Beda ya. Ya, silakan. Tidak perlu. Itu nanti tugas berikutnya, mereview artikel namanya. Ini sekarang kalian memahami jurnal-jurnal di Sinta, jeli melihat masalah, jeli melihat metode yang digunakan, tahu apa hasil dari penelitian tersebut. Kita belum masuk kepada review jurnal. Nanti pertemuan keempat itu masuk di review jurnal sama sitasi. Sekarang kalian mencari topik penelitian yang cocok bagi Anda, terus mendicoba direview, dibaca-baca gitu. Makanya cuma minta satu artikel, jangan banyak-banyak, tentuin judulnya apa, terus masalahnya apa, ya, atau langsung tujuan penelitiannya apa, gitu ya, metode yang digunakan apa, terus hasilnya apa. Ada lagi?